Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Ahi. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Ini adalah video perdana saya. Di sini saya akan membuat video presentasi. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah penulisan Al-Quran. Ini merupakan mata kuliah dari ilmu Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Penurunannya yang secara bertahap atau berangsur-angsur membutuhkan proses dan kurun waktu yang cukup lama. Al-Quran turun melalui perantara Jibril ke Nabi dengan berbagai macam proses. Sejarah penulisan Al-Quran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama penulisan Al-Quran pada masa Nabi, dan yang kedua pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu sejarah penulisan Al-Quran, yaitu yang pertama penulisan Al-Quran pada masa Nabi. Sejarah telah mencatat bahwa pada masa awal kehadiran agama Islam, bangsa Arab tepat diturunkan Al-Quran, tergolong ke dalam bangsa yang buta huruf. Sangat sedikit di antara mereka yang pandai menulis dan membaca. Kendatipun bangsa Arab pada saat itu masih tergolong buta huruf pada awal penurunan Al-Quran, tetapi mereka dikenal memiliki daya ingat atau daya hafal yang sangat kuat. Mereka terbiasa menghafal berbagai syair Arab dalam jumlah yang tidak sedikit atau bahkan sangat banyak. Setiap kali turun ayat Al-Quran, Rasulullah mengambil juru tulis wahyu dan memerintahkan sahabatnya agar mencatat dan menempatkan serta mengurutkannya sesuai dengan petunjuk beliau. Al-Quran itu tidak dituliskan dalam satu mushaf pada zaman Nabi agar tidak berubah pada setiap waktu. Hikmahnya itu seperti itu. Oleh sebab itu, penulisan dilakukan kemudian sesudah Al-Quran turun semuanya. Kenapa ketika Rasul ada, kenapa tidak dikumpulkan saja dalam satu mushaf? Karena ada pernyataan dari salah satu ulumul Quran, yaitu ulama Al-Katabi, mengatakan Rasul itu tidak mengumpulkan dalam satu mushaf, yaitu karena senantiasa menunggu ayat yang akan turun kemudian yang berkaitan dengan hukum-hukum atau bacaannya. Biasanya dikenal dengan istilah ilmu nasikh wa mansukh. Baik, yang kedua yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat baik dari kalangan Ansar maupun Muhajirin sepakat menggantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah bagi kaum muslim. Pada masa awal pemerintahannya, banyak di antara orang-orang Islam yang belum kuat imannya, terutama di Yaman. Banyak di antara mereka yang menjadi murtad dari agamanya. Melihat fenomena yang terjadi, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah mengambil ketegasan dengan memerangi mereka yang ingkar zakat dan mengaku sebagai nabi beserta pengikutnya. Maka terjadilah peperangan yang hebat. Untuk menumpas orang-orang murtad dan pengikut-pengikut orang yang mengaku dirinya nabi, peperangan itu dikenal dengan peperangan Yamamah. Dalam peperangan itu, 70 penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat gugur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dalam diri Umar bin Khattab, yang kemudian menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua. Baik, dan yang ketiga yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan.
Dalam perjalanan selanjutnya, ketika jabatan khalifah dipegang Utsman bin Affan dan Islam tersiar secara luas sampai ke Syam, Irak, dan lain-lain. Ketika itu timbul pula suatu peristiwa yang tidak diinginkan kaum muslimin. Dari itu, Husain mengusulkan kepada Utsman supaya perselisihan itu segera dipadamkan dengan cara menyalin dan memperbanyak Al-Quran yang telah dihimpun di masa Abu Bakar untuk kemudian dikirimkan ke beberapa daerah kekuasaan kaum muslimin. Dengan demikian diharapkan agar perselisihan dan hal tilawah Al-Quran ini tidak berlarut-larut. Beberapa riwayat mengisahkan kalau penurunan susunan tidak tertib tetapi ditetapkan sesuai perintah Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikan wahyu tanpa mengubah sedikit pun instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penghafal Al-Quran pada perang Yamama gugur sehingga Umar merasa khawatir sehingga berinisiatif untuk membukukan Al-Quran. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan sebagai wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW. Baik, itulah presentasi dari saya. Sekian. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.